Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti himbauan dunia internasional, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kampus, sekolah, institusi agar menghindari kerumunan massa, tidak ada kontak langsung, maka saya tidak dapat mengisi jadwal-jadwal dalam waktu dekat ini. Sejak 16 Maret 2020, saya ingin mendukung bersinergi dengan himbauan dunia internasional, khususnya dari pemerintahan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menekan, mencegah, sekaligus juga mengatasi penyebaran dan penularan virus yang dimaksudkan. Salah satunya dengan pertama, menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dan menghadirkan kerumunan massa. Untuk itu, saya ingin menyatakan bahwa seluruh kegiatan taklim yang sifatnya terbuka, yang saya bina, untuk sementara kita akan tangguhkan sehingga menghadirkan situasi yang kondusif, dan dengan itu kita berkontribusi untuk menekan penyebaran virus yang dimaksudkan sehingga tidak mudah menular pada kalangan masyarakat. Mencermati perkembangan berita tentang penyebaran virus yang semakin masif dan semakin berbahaya, Darut Tauhid sebagai lembaga pendidikan dan dakwah sangat terpanggil untuk ikut bertanggung jawab penuh di dalam upaya mencegah menyebarnya virus ini. Kami hakul yakin bahwa virus ini adalah makhluk Allah yang senantiasa bertasbih dan tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah, dan juga tidak akan pernah sirna tanpa pertolongan Allah. Dan bersamaan dengan itu Allah memberikan akal serta kewajiban bagi kita untuk menyempurnakan ikhtiar dalam upaya pencegahan dan menghentikan bencana ini. Darut Tauhid memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan belajar mengajar di pesantren, mengembalikan para santri ke rumah untuk belajar di rumah dengan panduan lembaga selama 14 hari dan akan dievaluasi selanjutnya. Yang kedua, menghentikan semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, tabligh akbar, kajian-kajian rutin, serta kunjungan-kunjungan wisata rohani, tamu-tamu, sampai pada waktu yang dirasakan aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saya Adi Hidayat dengan ini ingin menyampaikan pernyataan, respon, juga himbauan terkait dengan pandemi virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan Corona yang telah mewabah di belahan dunia, termasuk menjangkiti lebih dari 100 negara, 130.000 kasus, dan bahkan menelan 4.900 korban yang berujung pada kematian. Untuk itu, saya ingin mendukung bersinergi dengan himbauan dunia internasional, khususnya dari pemerintahan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menekan, mencegah, sekaligus juga mengatasi penyebaran dan penularan virus yang dimaksudkan. Salah satunya dengan pertama, menghindari kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dan menghadirkan kerumunan massa. Untuk itu, saya ingin menyatakan bahwa seluruh kegiatan taklim yang sifatnya terbuka, yang saya bina, untuk sementara kita akan tangguhkan sehingga menghadirkan situasi yang kondusif, dan dengan itu kita berkontribusi untuk menekan penyebaran virus yang dimaksudkan sehingga tidak mudah menular pada kalangan masyarakat. Dengan itu, saya ingin menyampaikan juga solusi bahwa seluruh jadwal taklim yang sedianya akan tersampaikan atau disampaikan dengan terbuka dalam tabligh akbar atau pengajian-pengajian umum, dalam situasi saat ini akan dialihkan pada media online yang bisa tersambung dengan komunikasi jarak jauh melalui perangkat-perangkat Anda dimanapun Anda bisa berada dengan keadaan yang lebih aman dan nyaman. Yang kedua, kami mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan kajian khusus terhadap dampak virus COVID-19 ini dalam kaitannya
pada penunaian ibadah bagi umat Islam khususnya di Indonesia. Untuk itu kami berharap seyogyanya ada fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait dengan tata cara beribadah sebagai dampak dari kaitan penyebaran virus COVID-19 ini, khususnya pada tatanan praktis ibadah yang ditunaikan secara berjamaah, baik sholat berjamaah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Dan yang ketiga, tentunya kami menunggu arahan dari pemerintah Republik Indonesia, khususnya tentang informasi yang terang seputar penyebaran virus COVID-19 ini di wilayah-wilayah di Indonesia. Sehingga dengan itu kita bisa mengambil langkah antisipatif yang kuat dengan tidak mendatangi tempat-tempat dimaksud, dan juga bisa melakukan langkah antisipasi untuk berinteraksi. Dan kami memandang bahwa menyelamatkan satu nyawa itu lebih berharga dibandingkan dengan menghasilkan investasi yang cukup banyak namun digunakan untuk mengobati hal-hal yang mungkin beresiko lebih tinggi. Kami mendukung setiap langkah untuk bisa menekan penyebaran, penularan, dan juga mengatasi virus COVID-19 ini yang tentunya akan diarahkan dan dibimbing oleh pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan. Saya menghimbau juga kepada masyarakat untuk mengikuti langkah-langkah dimaksud, dan tentunya terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketahanan spiritual kita, karena dengan ketahanan spiritual itu akan berpengaruh pula pada ketenangan jiwa yang melahirkan dampak-dampak yang baik pada aktivitas tubuh kita sehingga menghindari kepanikan dalam segala hal yang kita hadapi. Semoga Allah memberikan hikmah terbaik dari ujian dan musibah ini, meringankan, menyabarkan kita, dan memberikan ketahanan dan ketangguhan pada kita untuk menjadi bangsa yang kuat, persaudaraan yang utuh, dan saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Saya berharap kepada seluruh kolega, baik para ustadz, para ulama, juga seluruh masyarakat bangsa Indonesia, agar kita bersatu menghadapi musibah ini dan tidak menjadikan ini sebagai lahan untuk mencari keuntungan dunia atau bagian-bagian intrik politik yang justru akan mempersulit kita untuk bisa mengatasi pandemi yang dimaksudkan. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti himbauan dunia internasional, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kampus, sekolah, institusi agar menghindari kerumunan massa, tidak ada kontak langsung, maka saya tidak dapat mengisi jadwal-jadwal dalam waktu dekat ini sejak 16 Maret 2020 hingga batas waktu yang tidak ditentukan, hingga waktu kembali kondusif. Semoga dapat dimaklumi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mencermati perkembangan berita tentang penyebaran virus yang semakin masif dan semakin berbahaya, Darut Tauhid sebagai lembaga pendidikan dan dakwah sangat terpanggil untuk ikut bertanggung jawab penuh di dalam upaya mencegah menyebarnya virus ini. Kami hakul yakin bahwa virus ini adalah makhluk Allah yang senantiasa bertasbih dan tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah, dan juga tidak akan pernah sirna tanpa pertolongan Allah. Dan bersamaan dengan itu Allah memberikan akal serta kewajiban bagi kita untuk menyempurnakan ikhtiar dalam upaya pencegahan dan menghentikan bencana ini. Darut Tauhid memutuskan untuk menghentikan semua kegiatan belajar mengajar di pesantren, mengembalikan para santri ke rumah untuk belajar di rumah dengan panduan lembaga selama 14 hari dan akan dievaluasi selanjutnya. Yang kedua, menghentikan semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa, tabligh akbar, kajian-kajian rutin, serta kunjungan-kunjungan wisata rohani, tamu-tamu, sampai pada waktu yang dirasakan aman untuk dilaksanakan. Yang ketiga, Darut Tauhid pun menghentikan kunjungan keluar dan lebih fokus untuk mengadakan pembersihan, kerjasama untuk menghentikan sekecil apapun potensi penyebaran virus ini. Mudah-mudahan dengan keyakinan yang kokoh benar kepada Allah,
disertai dengan kesempurnaan ikhtiar untuk pencegahan, Allah menolong kita agar bencana ini bisa berhenti dan menggantikannya dengan kekuatan keyakinan bangsa yang lebih beriman, yang lebih patuh kepada Allah dan lebih menjauhi dari apa yang dilarang Allah. Mari saudaraku sekalian, kita tingkatkan ibadah kita, sholat, zikir, doa yang banyak, perbanyak istighfar dan perbanyak sedekah sebagai penolak bala. Bersamaan dengan itu simak terus informasi yang paling mutakhir agar kita bisa bersikap tepat. Jangan panik, tetap tenang, terkendali, jangan sikapi dengan berlebihan yang membuat stres, dan juga jangan menganggap remeh, serta jangan sembrono menganggap remeh sehingga menjadi musibah bagi diri, bagi keluarga maupun bagi yang lain. Patuhi anjuran dari lembaga yang berwenang, dari pemerintah, dengan disiplin dan sungguh-sungguh, agar kita bisa melewati bersama ujian penyebaran virus ini. Saudaraku sekalian, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu adalah janji dari Allah. Hujan pasti berhenti, badai pasti berlalu, malam pasti berganti menjadi siang. Insya Allah kita bersama akan melewati ujian ini dengan karunia dan pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.